Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwani. Saya mahasiswa IAIN Datuk Laksmana Bengkalis, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Ekonomi Syariah semester 6B. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Fasilitasi. Adapun dosen pengampunya yakni Ibu Ayu Ningtyas MSOS. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata lagi, langsung saja. Di sini saya pertama akan membahas pengertian fasilitasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan fasilitasi adalah proses membantu, mempermudah, dan mendukung individu atau kelompok agar dapat melaksanakan kegiatan, berdiskusi, dan mencapai tujuan secara efektif, efisien. Kemudian, fasilitasi ini tidak berarti membantu pekerjaan orang lain. Nah, akan tetapi membantu mereka melakukan pekerjaan mereka agar lebih mudah. Nah, jadi intinya kita memfasilitasi ataupun memberi kemudahan kepada mereka agar mereka itu bisa melakukan pekerjaannya sesuai dengan tujuan yang mereka capai. Nah, ada contoh dari fasilitasi ini yakni seperti dosen memfasilitasi diskusi mahasiswa dengan memberikan kesempatan bertanya dan menjelaskan kepada mahasiswa agar mahasiswa itu memahami tentang pembelajaran tersebut. Nah, itulah contoh dari fasilitasi. Nah, di mana dosen itu memfasilitasi ataupun memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya ataupun menjelaskan materi dengan tujuan apa? Tujuan yaitu agar mahasiswa itu memahami tentang materi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya tujuan fasilitasi. Nah, jadi fasilitasi ini memiliki tujuan yakni untuk membantu dan mempermudah kelompok agar dapat berkomunikasi, bekerja sama, dan mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama. Nah, kemudian tujuan lain dari fasilitasi ini yakni seperti mempermudah proses komunikasi, kemudian membantu mencapai tujuan bersama, kemudian membantu menyelesaikan masalah, serta mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan ataupun diskusi. Nah, itulah tadi tujuan dari fasilitasi. Nah, contohnya tuh seperti di dalam rapat organisasi. Nah, jadi fasilitasi ini bertujuan agar semua anggota itu dapat menyampaikan pendapatnya dan menghasilkan keputusan secara bersama sesuai dengan tujuan yang ingin mereka capai. Nah, itulah contoh dari tujuan fasilitasi. Kemudian selanjutnya, mengapa fasilitasi itu penting? Nah, jadi fasilitasi itu memang sangat penting. Nah, mengapa demikian? Nah, karena membantu, mempermudah, dan memperlancar jalannya suatu kegiatan ataupun diskusi agar berjalan secara terarah, teratur, dan efektif. Nah, dengan adanya fasilitasi, mahasiswa itu ataupun peserta itu dapat lebih mudah memahami materi ataupun masalah yang dibahas. Nah, kemudian berpartisipasi secara aktif serta bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Nah, karena itulah mengapa fasilitasi itu penting. Kemudian selanjutnya yang terakhir, peran fasilitator. Nah, sebelum kita memasuki kepada peran fasilitator, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fasilitator. Nah, jadi yang dimaksud dengan fasilitator adalah orang yang bertugas membantu, membimbing, dan mempermudah proses suatu kegiatan ataupun diskusi agar berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, itulah yang dimaksud dengan fasilitator. Nah, jadi fasilitator ini memiliki beberapa peran. Nah, adapun peran fasilitator, yakni yang pertama itu, fasilitator berperan memandu jalannya diskusi ataupun kegiatan. Kemudian yang kedua, fasilitator berperan membantu kelompok untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga itu, fasilitator memastikan bahwa setiap sesi diskusi harus sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari topik, supaya semua suara terdengarkan. Kemudian yang keempat itu, fasilitator juga berperan menciptakan ruang yang aman dan kondusif bagi semua anggota kelompok. Dan yang terakhir itu, fasilitator juga harus bersikap netral. Nah, jadi fasilitator itu tidak boleh berpihak ke salah satu pihak. Nah, jadi fasilitator itu harus memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok yang ingin memberikan pendapat ataupun yang ingin bertanya. Nah, itulah tadi beberapa peran fasilitator. Nah, bisa kita ambil satu contoh fasilitator yakni seperti moderator dalam seminar. Nah, jadi moderator dalam seminar itu disebut sebagai fasilitator. Nah, mengapa demikian? Nah, karena ia memandu jalannya diskusi.
Kemudian ia juga pengatur jalannya waktu, dan ia juga memberi kesempatan jika ada para peserta yang ingin bertanya, dan jika ada para peserta yang ingin memberikan penjelasan. Nah, itulah tadi beberapa peran fasilitator dan contohnya. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.